Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan menyampaikan sebuah materi menggunakan kata tanya. Dan saya sendiri atas nama Amelia Rahma Safiana dan dua teman saya yaitu Sheila Bambang Wahyu Saputri dan Azizul Samsudin Usman. Kita akan membahas tentang kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI, kata merupakan suatu unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan serta merupakan perwujudan kesatuan pemikiran dan perasaan yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain-lain. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain, yaitu yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Kita membahas tentang kata tanya. Kata tanya tidak lengkap tanpa menyinggung tentang kalimat tanya. Kenapa kok bisa begitu? Karena kata tanya dan kalimat tanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya akan selalu beriringan dan sejalan. Kata tanya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kalimat tanya. Begitu juga sebaliknya. Jika kalimat tanya yang tidak akan bermakna sebuah kalimat yang mengajukan pertanyaan jika tidak ada kata tanya di dalamnya. Kata tanya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kalimat tanya di dalamnya. Begitu juga halnya dengan kalimat tanya yang tidak akan bermakna sebuah kalimat yang mengajukan pertanyaan jika tidak ada kata tanya di dalamnya. Yang pertama, menggunakan kata tanya apa? Untuk menanyakan suatu benda atau keadaan atau perubahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contohnya seperti, apa mainan kesukaanmu? Apa yang kamu lakukan saat kamu mandi? Yang kedua, menggunakan kata tanya siapa. Pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat dalam suatu hal yang ditanyakan. Contohnya seperti, siapa nama ayahmu? Siapa yang membeli buku tersebut? Yang ketiga, menggunakan kata tanya berapa. Pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyak, jumlah, atau satuan tentang sesuatu hal yang ditanyakan. Contohnya, berapa jumlah bukumu? Yang keempat, menggunakan kata tanya di, ke, dari, mana. Pertanyaan yang menggunakan kata tanya di, ke, dari, mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Contohnya, di mana kamu tinggal, kemana kamu akan bertamasya, dari mana saja kau hari-hari ini. Yang kelima, menggunakan kata tanya mengapa. Pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Contohnya, mengapa Ririn tidak datang? Yang keenam, menggunakan kata tanya bagaimana. Untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu yang ditanyakan. Contohnya seperti bagaimana cara membuat kue, bagaimana kabar nenekmu. Yang ketujuh,
Menggunakan kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contohnya, kapan kamu pergi ke rumah nenek? Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran berbasis pertanyaan. Nah, yang pertama kita tentukan dulu tujuan pembelajaran yang dimaksud. Nah, maka di sini kami mencoba untuk menampilkan beberapa tujuan yang harus ataupun yang dicapai di dalam pembelajaran kali ini. Yakni yang pertama, siswa mampu memahami penjelasan dari guru, dan yang kedua adalah siswa mampu memberikan feedback berupa pertanyaan kepada guru maupun kepada sesama temannya. Nah, yang kedua yakni menentukan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang kami gunakan pada kesempatan kali ini adalah bertema kata tanya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan metode pembelajaran. Nah, metode yang kami gunakan pada kesempatan kali ini adalah metode kooperatif tipe tukar pertanyaan. Jadi di dalam metode ini siswa saling bertukar pertanyaan. Nah, yang keempat adalah alat ataupun media dan juga sumber belajar. Nah, alat yang kami gunakan pada saat ini yang pertama whiteboard, board marker, penghapus media, dan juga dadu. Sedangkan sumber belajar yang kami gunakan sebagai panduan di sini adalah modul teknik bertanya dan teknik mendengarkan. Nah, kemudian berikut adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menampilkan beberapa langkah-langkah yang sudah kami susun di dalam kegiatan pembelajaran berbasis pertanyaan. Yang pertama itu guru membuka pelajaran dengan memberi salam. Yang kedua, pertemuan diawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Yang ketiga, guru mempresensi kehadiran siswa. Kemudian yang keempat, melakukan pengkondisian kelas dan menyampaikan topik serta tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian yang keenam adalah guru menjelaskan tentang macam-macam kalimat tanya, kegunaan dan fungsinya. Dan yang berikut adalah guru membagikan dadu kepada masing-masing kelompok dengan sisi dadu yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6 yang berisi kata tanya. Jadi setiap dadu ataupun setiap sisi dadu itu ada tulisan-tulisannya. Nah, berikutnya guru membagikan bacaan yang harus dibaca masing-masing kelompok dalam waktu 15. Jadi setelah membagikan dadu dan juga modul, maka guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca modul tersebut selama 15 menit. Nah, selanjutnya maka setiap kelompok melempar dadu tersebut, kemudian jika muncul angka 1 maka harus membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, kemudian angka 2 dengan kata tanya siapa, angka 3 dengan kata tanya bagaimana, dan angka 4 dengan kata tanya kapan, angka 5 dengan kata tanya di mana, dan angka 6 dengan kata tanya mengapa. Nah, dari pertanyaan tersebut juga harus disesuaikan ataupun berdasarkan bacaannya telah dibaca. Jadi pertanyaan-pertanyaan kemudian disusun oleh para siswa itu harus sesuai dengan teks yang sudah dibagikan oleh guru sebelumnya. Nah, kemudian setelah masing-masing kelompok selesai membuat kalimat tanya, maka kemudian ditukarkan dengan kelompok yang lain untuk dijawab. Jadi setelah menyelesaikan tugasnya menyusun pertanyaan, kemudian diacak untuk diselesaikan ataupun dijawab secara bersama-sama. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan bersama siswa dan menegaskan kembali materi yang telah disampaikan, kemudian menyampaikan materi yang akan dipelajari pertemuan selanjutnya, kemudian memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat belajar dan mengakhiri pembelajaran dengan hamdalah, mengucapkan hamdalah bersama-sama dan juga salam. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.